4131. Yuehe mengaktifkan kekuatan liontin batu giok dan menyerangkan seberkas cahaya. Kabut tipis bergulung dan perlahan-lahan terbelah ke samping, memperlihatkan lorong yang menuju ke dalam. Keduanya saling memandang dan masuk tanpa ragu-ragu. Hanya ketika kedua sosok itu menghilang, kabut perlahan menutup. Tidak ada kelainan sama sekali. Sesaat kemudian, Yang Kai dan Yuehe memasuki tanah Seven Skillful Land. Prosesnya ternyata mudah. Mereka tidak berani bertindak gegabah dan malah menyembunyikan kehadiran mereka dan menunggu di tempat untuk waktu yang lama. Setelah 1 jam, masih belum ada pergerakan dari tanah Seven Skillful Land. Baru kemudian Yang Kai mengkonfirmasi bahwa mereka berdua tidak memperingatkan siapapun. Itu tidak aneh ketika dia memikirkannya. Kekacauan Su Huang belasan tahun yang lalu telah menyebabkan banyak kekurangan dalam barisan pertahanan Seven Skillful Land. Yuehe juga telah menyempurnakan sebagian dari kekuatan cincin giok, jadi dia secara alami bisa masuk tanpa memberitahu siapapun. Jika Seven Skillful Land Heaven Lord waspada, dia mungkin telah menemukan mereka berdua. Namun, Yang Kai menduga bahwa Seven Skillful Land Heaven Lord masih dalam pemulihan. Su Huang telah mengatakan bahwa Heaven Lord tidak akan dapat pulih tanpa pemulihan bertahun-tahun. Sejauh mata memandang, jejak pertempuran besar itu sudah lama hilang. Seluruh tanah Seven Skillful Land terdiri dari 7 provinsi roh dan menempati area yang luas. Karena inilah tanah Seven Skillful Land disebut tanah Seven Skillful Land. 7 provinsi roh ini juga sangat istimewa. Setiap provinsi roh memelihara kekuatan unsur yang berbeda. Yin, Yang, dan 5 elemen berkumpul bersama. Tanah Seven Skillful Land menanam pohon buah-buahan dengan atribut unsur yang berbeda dan menghasilkan buah roh. Buah roh ini adalah bahan utama untuk menyempurnakan Open Heaven Peel. Karena inilah tanah Seven Skillful Land dapat memperoleh pijakan di 3000 dunia. Pada saat ini, banyak kultivator terbang di sekitar negara roh, menuju ke tempat lain yang mengambang di atas tanah Seven Skillful Land. Tempat itu adalah pasar kerja ganjil Seven Skillful Land. Setiap bulan saat pasar dibuka, Kai yang melihat sekeliling sebentar, memikirkannya. Tempat itu adalah bagian dari dunia. Tidak diketahui master generasi mana dari Seven Skillful Land yang telah memindahkannya ke sini untuk digunakan sebagai pasar. Setiap bulan, akan ada 3 hari ketika pasar akan dibuka untuk para murid kerja serabutan dari tanah Seven Skillful Land untuk bertukar dan berdagang. Yang Kai bahkan telah membeli material atribut logam grade 3, Unsulit Golden Dew, untuk Dayu. Memikirkan kembali betapa sulitnya mendapatkan Open Heaven Peel ketika dia pertama kali memasuki 3000 dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang, kekayaan bersihnya lebih dari 100 juta. Hanya dalam waktu 10 tahun, perubahan seperti itu telah terjadi. Yang Kai sangat akrab dengan pasar. Lagi pula, dia sudah sering ke sini. Tujuannya adalah fragmen dunia tempat pasar itu berada. Tanah 7 bukaan memiliki Raja Surgawi 7 bukaan dan beberapa pelindung bumi. Tidak aman baginya dan Yuehe untuk bersembunyi di sana. Namun, berbeda di pasar. Sebagian besar orang yang berkumpul di sana adalah murid tugas. Ada sangat sedikit murid Seven Opening Land yang sebenarnya. Jika mereka bersembunyi di sana, mereka tidak perlu khawatir ketahuan. Dia diam-diam memanggil Yuehe, lalu mengikuti kerumunan dan terbang menuju pasar. Segera, mereka mendarat di fragmen dunia. Fragmen dunia tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Hanya sebagian kecil dari fragmen dunia yang telah digunakan. Masih banyak tempat yang belum dijelajahi. Yang Kai dan Yuehe menemukan tempat terpencil dan diam-diam menggali lubang untuk bersembunyi. Pada titik ini, Yang Kai menghela nafas lega. Pelarian ini telah berakhir untuk saat ini. Yang tersisa hanyalah menunggu orang-orang Cising pergi. Kemudian, dia akan menemukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Jejak kelelahan merayap ke dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Sejak Land of the Ancients ditutup, dia dalam pelarian. Pertama, dia dikejar oleh banyak Divine Spirit, dan sekarang, dia dikejar oleh Crimson Star. Dia diam-diam bersumpah bahwa ketika dia maju ke alam Open Heaven di masa depan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukan Cising dan membiarkan Zhao Baichuan mengetahui konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Pikirannya tenggelam dalam ruang aneh di belakang tangannya. Dia ingin bertanya kepada Zhu Jiuyin bagaimana keadaannya, tetapi siapa yang tahu bahwa pria ini tertidur lelap? Dia tahu bahwa sumbernya telah rusak dan harus segera disembuhkan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu lemah. Untuk roh suci manapun, sumbernya adalah fondasinya. Sama seperti segel Dao seorang kultivator, jika sumbernya rusak parah, akan sangat sulit untuk memulihkannya. Hanya setelah periode penyembuhan yang lama akan ada peluang.
Memutar kepalanya untuk melihat Yue He, dia tidak bisa tidak terkejut, mengapa kamu memperbaiki batu giok ini? Dia melihat Yue He duduk dalam posisi lotus, tenggelam dalam pikirannya saat dia memegang slip giok di telapak tangannya dan fokus untuk memperbaikinya. Dia telah memberikan slip batu giok ini kepada Yue He sebelumnya terutama karena kultivasinya lebih tinggi dari miliknya, memungkinkannya untuk memperbaikinya lebih cepat. Kenyataan membuktikan bahwa memang demikian adanya. Jika Yang Kai telah memperbaikinya sendiri, dia pasti tidak akan mampu menembus arai roh defensif dan menyelinap ke sini hanya dalam beberapa hari. Tapi sekarang setelah dia masuk, tidak perlu memperbaikinya. Yue He membuka matanya dan berkata, Tuan Muda, tidakkah Anda menginginkan tanah Seven Skillful Land ini? Yang Kai tercengang ketika mendengar ini, tetapi dia segera mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika kamu memperbaiki batu giok ini dan mengendalikan formasi di sini, tidak akan mudah untuk merebut tanah Seven Skillful Land. Saat itu, Su Huang juga merupakan Open Heaven kelas 5, yang sama dengan Yue He. Saat itu, dia adalah pemilik asli tanah Seven Skillful Land, dia tahu segalanya tentang tempat ini. Dia menggunakan batu giok untuk mengontrol formasi di tangannya untuk melawan Raja Surgawi Seven Skillful Land dan banyak yang mulia yang melindungi bumi. Pada akhirnya, dia tidak berhasil dan bahkan kehilangan nyawanya. Jadi bahkan jika Yue He benar-benar menyempurnakan batu giok ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk merebutnya dari mulut harimau. Mengubah topik, Yang Kai mengangguk dan berkata, tapi terserah Anda. Tidak pernah salah untuk memperbaiki lebih banyak. Meskipun masih aman untuk bersembunyi di sini, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan ditemukan. Ketika saat itu tiba, semakin mereka memurnikan batu giok, semakin banyak inisiatif yang mereka miliki. Yue He mengangguk dan fokus pada pemurnian lagi. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan mengatur napasnya untuk memulihkan kekuatannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam kehampaan, di puncak utama dari 100 Refinement Peak, wajah Zhao Baichuan sehitam dasar pot. Dari informasi yang dia terima dari bawahannya, Yang Kai menghilang tanpa jejak, yang membuatnya sangat kesal. Di alam kosmologis hebat selama lebih dari 1 dekade, pemenang terbesar adalah Yang Kai, tetapi jika ada pemenang kedua, itu mungkin Qixing. Meskipun Qixing secara gila-gilaan dijarah oleh Yang Kai, dan 70% dari semua keuntungan jatuh ke kantong Yang Kai, Qixing juga mengandalkan kekuatan dan reputasi Yang Kai untuk berkembang di alam kosmologis besar, mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan tenaga kerja. 3 kekuatan besar Star City adalah SWOT Pavilion, Thunder Light Sect, dan Crimson Star. Awalnya, Crimson Star berada di peringkat terakhir, tetapi karena mereka berpegang teguh pada pohon besar yang dikenal sebagai Yang Kai, mereka mampu bertahan dan dengan cepat bangkit dalam kesulitan. Adapun SWOT Pavilion, Thunder Light Sect telah lama dihancurkan dan tidak ada lagi. Namun, berada di alam kosmologis agung adalah satu hal, dan hal lain berada di luar alam kosmologis agung. Di alam kosmologis besar, Zhao Baichuan bersedia berada di bawah Yang Kai karena Yang Kai memiliki Zhu Juyin di belakangnya. Namun, di dunia luar, tanpa penindasan kabut alam kosmologis agung, hanya alam kaisar bukanlah apa-apa di matanya. Memikirkan 70% dari keuntungan yang masuk ke kantong Yang Kai, bagaimana Zhao Baichuan bisa mentolerirnya? 30% dari keuntungan itu sudah begitu besar, apalagi 70%. Jika dia bisa membunuh Yang Kai dan merebut kembali keuntungan lainnya, masa depan Qixing pasti akan cerah. Zhao Baichuan juga yakin bahwa dia bisa menembus ke tahap ke-6 dalam 10 tahun. Namun, bocah itu terlalu pandai melarikan diri. Bahkan jika dia memobilisasi lusinan ahli alam Open Heaven dan menggunakan puncak 100 penyempurnaan, dia masih tidak bisa menghentikannya. Wilayah besar ini masih disegel. Sudah pasti Yang Kai pasti masih berada di wilayah yang luas ini, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Hari-hari ini, beberapa pasukan kecil di wilayah 7 bukaan telah mengalami kemalangan besar. Di wilayah besar ini, wilayah 7 bukaan bukanlah satu-satunya kekuatan di wilayah ini. Ada banyak kekuatan lain yang tidak bisa dilihat di depan umum, serta banyak dunia Qian Kun. Untuk mencari Yang Kai, orang-orang Qixing bisa dikatakan tidak bermoral. Namun, mereka memiliki banyak ahli alam Open Heaven, dan Zhao Baichuan, ahli alam Open Heaven tahap ke-5, hadir. Meskipun pasukan kecil itu cemberut, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa membiarkan Qixing dan yang lainnya menerobos masuk ke markas mereka dan mencari dengan ceroboh. Seluruh wilayah 7 pembukaan bisa dikatakan telah diaduk oleh Qixing. Zhao Baichuan memandang Chen Tianfei dan bertanya, kamu masih belum menemukannya? Merasakan kemarahan Zhao Baichuan yang ditekan,
Chen Tianfei menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, saya belum menemukannya, tapi jangan khawatir, kepala pertama, bocah itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pintu masuk ke wilayah itu masih disegel oleh Qixing. Jika Yang Ke ingin meninggalkan wilayah besar ini, dia pasti akan menimbulkan keributan. Huff. Zhao Baichuan dengan dingin mendengus, raja ini juga tahu bahwa bocah itu tidak akan bisa melarikan diri, tetapi jika dia terus bersembunyi, di mana kita akan menemukannya? Chen Tianfei dengan getir berkata, kepala pertama, bukan karena kami tidak melakukan yang terbaik, tetapi kami tidak memiliki cukup banyak orang. Untuk mengejar Yang Kai, mereka telah melewati beberapa wilayah besar, dan Zhao Baichuan hanya membawa beberapa lusin ahli alam Open Heaven bersamanya. Mayoritas orang-orang Qixing masih dalam perjalanan, dan mereka akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk tiba. Namun, jika mereka ingin mengandalkan beberapa lusin ahli alam Open Heaven ini untuk menemukan seseorang di wilayah yang begitu luas, tidak diragukan lagi itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Zhao Baichuan jelas juga menyadari hal ini, dan alisnya berkerut. Chen Tianfei mengamati ekspresinya dan berkata, Tuan, jika kita ingin menyelesaikan situasi ini, kita hanya bisa meminjam pasukan. Meminjam pasukan? Dari mana? Zhao Baichuan menunduk dan menatapnya. Chen Tianfei terkekeh, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Di wilayah besar ini, ada kekuatan yang disebut Tanah Seven Skillful Land, dan saya pernah memiliki hubungan yang baik dengan pemimpinnya, jadi jika Chief Head tidak keberatan, sebaiknya kita pergi ke Seven Skillful Land dan meminta bawahan ini untuk mencoba meminjam pasukan dari Seven Skillful Land Heavenly Monarch. Jika dia bersedia membantu, maka semuanya akan menjadi sederhana. Raja Surgawi Seven Skillful Land. Zhao Baichuan sepertinya mengingat sesuatu, mungkinkah Raja Surgawi Seven Skillful Land yang datang ke Star City dan melakukan banyak bisnis dengan Qixing? Zhao Baichuan pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, tetapi dia telah mengasingkan diri untuk menerobos ke kelas 6 di tahun awal, jadi dia belum pernah bertemu dengannya. Selama masa pengasingannya, semua urusan Qixing telah dikelola oleh Chen Tianfei, dan pada saat itulah mereka berhubungan. Namun, Chen Tianfei akan melaporkan masalah ini kepadanya setelah itu, jadi Zhao Baichuan hanya mendengar tentang Raja Surgawi Seven Skillful Land. 4132. Itu dia. Chen Tianfei mengangguk, keterampilan 7 Raja Surgawi itu juga sangat kuat, Open Heaven tahap kelima. Zhao Baichuan mengangguk, Open Heaven tahap kelima setara dengannya, dan sebagai pemimpin suatu wilayah, statusnya jelas tidak rendah. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu percaya diri? Chen Tianfei terkekeh, saya 90% yakin. Namun, pasti akan ada harga yang harus dibayar, dan tuan pertama akan menjadi pemimpin kali ini. Membayar sedikit harga bukanlah apa-apa. Zhao Baichuan mengangguk, karena dia ingin meminjam pasukan, dia pasti membutuhkan kompensasi, tetapi selama dia dapat menemukan Yang Kai, itu sepadan. Ayo pergi ke Seven Skills Land. Chen Tianfei segera menunjukkan jalan dan 100 Refining Peak dengan cepat menuju ke Seven Skills Land. Sehari kemudian, Chen Tianfei menunjuk ke kabut di depan dan berkata, Tuan pertama, kami telah tiba di Seven Skills Land. Zhao Baichuan melihat ke atas dan melihat kabut berjatuhan, tetapi dia tidak bisa melihat bagian dalam tanah 7 keterampilan. Dia tidak bisa tidak mengangguk, suasana sekte besar benar-benar luar biasa. Chen Tianfei terkekeh, ini adalah pertama kalinya bawahan datang ke sini. Mohon tunggu sebentar. Tuan pertama, izinkan saya mengirim pesan ke Seven Skills Heavenly Monarch dan minta dia membuka pintu. Zhao Baichuan sedikit mengangguk. Chen Tianfei segera mengeluarkan token dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya. Seven Skills Heavenly Monarch telah pergi ke Star City berkali-kali untuk melakukan beberapa transaksi dengan Qixing, jadi dia dan Chen Tianfei secara alami meninggalkan cara untuk saling menghubungi. Namun, selalu 7 keterampilan Raja Surgawi yang pergi untuk menemukannya. Chen Tianfei tidak menyangka bahwa suatu hari dia harus meminta bantuan orang lain. Dia baru saja mulai menghubungi Seven Skills Heavenly Monarch ketika kabut berjatuhan dan menggeliat. Tiba-tiba, ada guntur dan sambaran petir setebal ember meledak dari kabut, tiba di depannya dalam sekejap mata. Chen Tianfei tertegun sejenak, matanya yang menyipit dipenuhi dengan cahaya yang memenuhi langit. Ekspresi Zhao Baichuan juga berubah serius saat dia berteriak, buka. Dengan gemuruh, 100 puncak pemurnian bergetar dan kekuatan elemen bumi yang kaya menyembur keluar dari 100 puncak pemurnian, membentuk lapisan perlindungan kedap udara di sekitar artefak ini. Suara ledakan memekakkan telinga. Petir menyambar puncak 100 penyempurnaan, menyebabkan sosok ilusi itu bergoyang dengan goyah. Serangan yang sangat kuat, ekspresi Zhao Baichuan menjadi dingin.
Bahkan puncak 100 penyempurnaan tidak dapat menahan serangan seperti itu beberapa kali. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat beberapa sambaran petir lagi menyambar dari kabut. Pada saat yang sama, raungan marah datang dari tanah Seven Skillful Land. Yusiusan, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kamu ingin merebut tanah Seven Skillful Land-ku. Berhati-hatilah untuk tidak makan berlebihan. Chen Taifei tercengang. Dia dan yang lainnya baru saja tiba di sini dan mereka diserang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa Yusiusan ini? Gemuruh. Dimanapun kilat lewat, kehampaan hancur. The 100 Refinement Peak adalah harta yang Zhao Baichuan telah menghabiskan banyak usaha untuk menyempurnakannya. Itu sangat luar biasa. Melihat serangan kilat, puncak 100 penyempurnaan dengan cepat menyusut. Pada saat yang sama, ia bergerak goyah untuk menghindari kilat. Meski begitu, itu masih disambar petir. Gunung berguncang lagi, dan salah satu puncak gunung pecah menjadi dua. Chen Tianfei. Zhao Baichuan sangat marah dan berbalik untuk melihat Chen Tianfei. Kerusakan pada 100 Refinement Peak membuat hatinya sakit. Meskipun harta ini tidak buruk, sulit untuk memblokir kekuatan formasi. Chen Tianfei dipenuhi keringat dingin. Dia tidak peduli dan buru-buru berteriak, Tuan Surgawi, berhenti. Berhenti. Saya bintang dari Crimson Star, Chen Tianfei, bukan Yusiusan. Tuan Surgawi, apakah Anda mengenali orang yang salah? Jika dia tidak salah dengar, suara yang berteriak tadi seharusnya adalah Dewa Surgawi Seven Skillful Land. Begitu kata-kata ini diucapkan, kilat samar dalam kabut tiba-tiba berhenti, dan suara terkejut terdengar, Chen Tianfei. Chen Tianfei dari Crimson Star. Chen Tianfei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia buru-buru terbang keluar dari 100 Refinement Peak dan mengungkapkan sosok gemuknya, siapa lagi yang bisa melakukannya. Tuan Surgawi, lihat lebih dekat. Sesaat kemudian, suara terkejut datang dari kabut, ini benar-benar saudara Chen. Sulit untuk tidak mengenalinya. Melihat trichiliocosm dan miliaran makhluk hidup, sulit untuk menemukan lemak seperti Chen Tianfei. Namun segera, Dewa Surgawi Seven Skillful Land mendengus dingin, mengapa saudara Chen datang ke tanah Seven Skillful Land-ku? Siapa yang ada di puncak itu? Chen Tianfei buru-buru berkata, Tuan Surgawi, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, jadi saya datang ke sini. Adapun puncak ini, disebut puncak 100 penyempurnaan. Itu milik tuan pertama saya, jadi tentu saja tuan pertama saya. Saat dia berbicara, dia berbalik dan memberi isyarat kepada Zhao Baichuan. Wajah Zhao Baichuan muram. Setelah merenung sejenak, dia menyingkirkan puncak 100 penyempurnaan dan mengungkapkan dirinya. Bersamanya ada lebih dari selusin Open Heaven tingkat rendah. Ini sebenarnya master pertama Crimson Star. Heavenly Monarch Seven Skillful Land jelas terkejut, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Dia telah ke Crimson Star City beberapa kali, tetapi dia belum pernah melihat Zhao Baichuan. Dia tahu bahwa orang ini telah mengasingkan diri sepanjang tahun untuk menerobos ke peringkat ke-6, jadi dia tidak keberatan. Sekarang orang ini telah keluar dari pengasingan, mungkinkah dia sudah mencapai peringkat ke-6? Berpikir demikian di dalam hatinya, nada suara Tuan Surgawi Seven Skillful Land tidak bisa tidak menjadi jauh lebih sopan. Wajah Zhao Baichuan dingin. Tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik setelah diserang tanpa alasan, belum lagi dia sudah terganggu oleh Yang Kai. Mendengar ini, dia hanya mengangguk sedikit, orang tua ini telah lama mendengar nama penguasa surgawi. Penguasa surgawi Seven Skillful Land berkata, Saudara Chen, mengapa Anda datang ke sini hari ini? Chen Tianfei berkata, kami memiliki permintaan. Bisakah penguasa surgawi mengizinkan kami untuk mengobrol di dalam? Dalam kabut, Dewa Surgawi Seven Skillful Land terdiam beberapa saat sebelum berkata, silakan. Ketika dia selesai berbicara, kabut bergulung, memperlihatkan sebuah lorong. Chen Tianfei hanya bisa menghela nafas lega. Dia kembali menatap Zhao Baichuan dengan ekspresi bertanya. Zhao Baichuan sedikit mengangguk. Chen Tianfei tersenyum sedikit dan menangkupkan tangannya, maaf telah mengganggumu. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan ke depan. Di belakangnya, Zhao Baichuan seperti bulan yang dikelilingi bintang. Tidak lama kemudian, mereka memasuki Seven Skillful Land. Tiba-tiba, sekelompok Open Heaven muncul di depan mereka. Yang memimpin adalah seorang pria paruh baya dengan wajah sejernih batu giok. Chen Tianfei tersenyum sepenuh hati dan menangkupkan tangannya ke arah pria paruh baya itu, salam, Tuan Surgawi. Orang ini adalah penguasa tanah Seven Skillful, Tuan Surgawi Seven Skillful Land. Penguasa surgawi Seven Skillful Land tertawa dan maju untuk memegang lengan Chen Tianfei. Setelah bertahun-tahun, saudara Chen masih terlihat sebagus sebelumnya. Selamat.
Chen Tianfei tersenyum pahit. Raja Surgawi, Anda menyanjung saya. Dalam beberapa tahun terakhir, itu cerita yang panjang. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda kepada Raja Surgawi. Ini adalah pemimpin besar Zhao dari Bintang Crimson. Pemimpin besar, ini Raja Surgawi 7 keterampilan. Dewa Surgawi Seven Skillful Land menangkupkan tangannya, kepala Zhao. Zhao Baichuan membalas salam, Tuan Surgawi terlalu sopan. Penguasa Surgawi Seven Skillful Land melihat ekspresinya dan tahu bahwa orang ini masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi barusan. Dia buru-buru menjelaskan, Kepala Zhao, tolong jangan salahkan saya. Saya tidak bermaksud menyerang Anda sekarang. Hanya saja Seven Skillful Land kami sedang diserang dan telah bermasalah selama berhari-hari. Tiba-tiba, saya mendengar seorang murid melaporkan bahwa seorang ahli telah tiba. Saya pikir itu adalah pencuri itu lagi, jadi ada kesalahpahaman. Saya harap Kepala Zhao dapat memaafkan kami. Zhao Baichuan tercengang, seseorang benar-benar datang untuk mencari masalah dengan penguasa surgawi. Baru sekarang dia mengerti mengapa pihak lain menyerangnya begitu mereka bertemu. Ternyata mereka memperlakukannya sebagai musuh. Karena itu bisa dimaafkan, jejak ketidakbahagiaan di hatinya menghilang. Chen Tianfei berkata dengan kaget, siapa yang berani datang ke sini dan meminta makanan? Ceritanya panjang. Dewa Surgawi Seven Skillful Land menghela nafas, nada dan ekspresinya persis sama dengan Chen Tianfei. Zhao Baichuan mengangkat alisnya, Tuan Surgawi tampaknya terluka. Dia menemukan bahwa meskipun orang ini berada di alam Open Heaven kelas 5, auranya agak tidak stabil. Bukan hanya dia, tetapi 3 ahli realm Open Heaven kelas 4 di belakangnya juga sama. Dewa Surgawi Seven Skillful Land berkata dengan marah, saya terluka beberapa tahun yang lalu dan masih belum pulih. Bahkan formasi pertahanan Seven Skillful Land saya rusak. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin Yu Xiusan berani menggertak saya? Sebelumnya, dia telah memanggil nama Yu Xiusan. Sekarang dia menyebutkannya lagi. Zhao Baichuan dan Chen Tianfei segera mengerti bahwa orang ini seharusnya menjadi orang yang bersekongkol melawan Seven Skillful Land. Jangan membicarakan masalah yang merepotkan seperti itu. Hari ini, 2 pemimpin kelompok Qixing telah datang ke tanah 7 keterampilan saya, membawa cahaya ke tempat tinggal saya yang sederhana. Ayo, siapkan jamuan makan. Biarkan Tuan Surgawi, Saudara Chen, dan pemimpin Zhao minum dan mengobrol dengan riang. Dengan pesanan ini, seseorang segera pergi untuk menyiapkan jamuan makan. Dewa Surgawi Seven Skillful Land dengan hangat mengundang Zhao Baichuan dan Chen Tianfei. Keduanya secara alami tidak akan menolak dan segera pergi ke perjamuan. Di pasar, Yang Kai dan Yue He saling memandang, agak terdiam. Mereka benar-benar mengejar kita sampai ke sini. Mungkinkah mereka menemukan sesuatu? Yue He tidak bisa membantu tetapi khawatir. Keributan tadi cukup besar. Meskipun mereka bersembunyi di pasar, mereka masih memperhatikannya. Namun, mereka tidak bisa mendengar percakapan antara Dewa Surgawi Seven Skillful Land dan Chen Tianfei, jadi mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Meskipun itu tidak mungkin, kita tidak bisa lengah. Ekspresi Yang Kai bermartabat. Dia tidak meninggalkan kekurangan apapun di sepanjang jalan, jadi orang-orang Qixing seharusnya tidak menemukannya. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar menemukan sesuatu, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Bagaimana mereka bisa meninggalkan mereka sendirian? Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Secara alami tidak mungkin untuk pergi sekarang. Sangat mungkin bahwa mereka akan memperingatkan musuh. Apalagi, tidak semua orang Qixing ada di sini. Jelas bahwa beberapa orang masih mencari di luar. Sekarang mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Sementara keduanya diam-diam khawatir, di jamuan makan, semua orang saling bersulang dan bersulang. Dewa Surgawi Seven Skillful Land bermaksud berteman dengan Zhao Baichuan, jadi dia secara alami sangat antusias. Namun, dia segera menemukan bahwa Zhao Baichuan hanya di peringkat 5. Sepertinya dia belum berhasil naik ke peringkat 6. Sementara dia kecewa, dia diam-diam menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia hanya di peringkat 5, dan dia terluka. Menghadapi peringkat 6 cukup menegangkan. Selama perjamuan, semua orang hanya berbicara tentang romansa dan tidak ada yang lain. Mereka semua bergaul dengan baik. Chen Tianfei ingin menyebutkan kepada Dewa Surgawi Seven Skillful Land tentang meminjam pasukan, tetapi dia diam-diam dihentikan oleh Zhao Baichuan. Chen Tianfei tidak mengerti, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Setelah perjamuan, Zhao Baichuan menyebutkan bahwa dia ingin melihat tanah Seven Skillful Land. Dewa Surgawi Seven Skillful Land secara alami setuju dan mengizinkan pemimpin roh bumi untuk secara pribadi membawa Qixing dan yang lainnya untuk berkeliling ke 7 benua roh di tanah Seven Skillful Land.
Earth Spirit Venerable sama dengan Duan Hai. Mereka berdua Open Heaven kelas 4, yang sama dengan Chen Tianfei. Di bawah instruksi rahasia Heavenly Lord Seven Skillful Land, dia secara alami memimpin dengan sepenuh hati. Alhasil, baik tuan rumah maupun tamu sama-sama senang. 4133. Pada malam hari, Qixing dan yang lainnya menetap. Di sebuah istana, Zhao Baichuan berdiri di depan jendela dan melihat ke kejauhan. Chen Tianfei berdiri di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah waktu yang lama, Zhao Baichuan menghela nafas, pemandangan yang sangat indah. Chen Tua, apa pendapatmu tentang Seven Skillful? Chen Tianfei tidak tahu mengapa guru besar menanyakan hal ini, jadi dia merenung sejenak dan berkata, 7 provinsi roh agung melahirkan yin dan yang dan 5 elemen, yang sangat langka. Selanjutnya, tanah Seven Skillful telah dikelola oleh Dewa Surgawi Seven Skillful selama bertahun-tahun. Meskipun tanah Seven Skillful tidak sehebat surga gua yang diberkati, itu masih dianggap luar biasa di antara pasukan kelas 2. Zhao Baichuan mengangguk dan berkata, saya juga pernah ke markas beberapa pasukan kelas 2. Tanah Seven Skillful harus dianggap rata-rata di antara semua pasukan kelas 2. Chen Tianfei tersenyum pahit, jika Qixing bisa menahan tekanan dan mengelolanya dengan hati-hati, itu mungkin tidak lebih buruk daripada tanah Seven Skillful setelah bertahun-tahun. Sayangnya, SWOT Pavilion dan Thunder Light datang satu demi satu, jadi kami harus membagi dunia bersama mereka. Sebenarnya, Crimson Star adalah kekuatan tingkat kedua, dan begitu pula SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect. Bagaimanapun, mereka semua memiliki Master Alam Open Heaven kelas menengah dan banyak Master Alam Open Heaven kelas rendah. Pasar bintang juga merupakan bagian dari keadaan spiritual. Namun, ketika ketiga kekuatan itu berkumpul, secara alami akan ada banyak konflik. Lagi pula, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mendominasi dan berkembang pesat. Ini juga mengapa Qixing lebih rendah dari tanah Seven Skillful. Zhao Baichuan tersenyum lembut, untungnya, SWOT Pavilion dan Thunder Light sudah tidak ada sekarang, dan hanya Qixing yang selamat. Tapi kota bintang kita juga hilang. Chen Tianfei memiliki ekspresi khawatir, dan setiap kali dia memikirkan ini, dia akan sakit kepala. Star City ditelan oleh kabut Great Cosmological Abyss, terbagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan benar-benar menghilang. Tidak diketahui di mana Qixing akan menetap di masa depan, dan mereka tidak dapat memimpin sekelompok orang untuk mengembara di 3000 dunia. Selama kita memiliki orang, kita bisa kembali. Wajah Zhao Baichuan penuh percaya diri. Tuan Besar benar, kata Chen Tianfei dengan hormat. Tapi Tuan Besar, karena kami di sini untuk meminjam pasukan, mengapa Anda menghentikan saya untuk menjelaskan situasinya ke tanah Seven Skillful? Yang Kai sangat licik. Jika kami terus menunda, dia mungkin melarikan diri kapan saja. Jangan menyinggung soal peminjaman pasukan lagi. Zhao Baichuan melambaikan tangannya. Saat ini, bukan kami yang mencari Seven Skillful Land untuk meminjam pasukan. Dialah yang mencari kami untuk meminjam pasukan. Chen Tianfei tidak bodoh. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar ini. Tuan pertama, maksudmu? Zhao Baichuan terkekeh. Baru saja di perjamuan, raja ini memikirkannya dengan hati-hati. Bukankah Yusiusan itu dari Aula Asap Terbang? Dia juga Open Heaven tingkat 5. Aula Asap Terbang ada di wilayah tetangga, tepat di sebelah tanah Seven Skillful. Chen Tianfei mengangguk dan berkata, pasti ada banyak gesekan antara tetangga. Seven Skillful sebelumnya mengatakan bahwa dia menderita beberapa luka di tahun awalnya, dan bahkan pelindung Seven Skillful rusak. Saya khawatir Yusiusan mencium sesuatu yang mencurigakan dan ingin mengambil kesempatan ini untuk mencaplok Seven Skillful Land dan memperkuat dirinya sendiri. Zhao Baichuan berkata, raja ini juga berpikir begitu. Anda mungkin tidak menyadarinya di perjamuan barusan, tetapi pelindung yang mulia dari tanah Seven Skillful, 4 adalah Open Heaven tingkat 4, dan 3 sisanya hanya tingkat 3. Chen Tianfei berpikir kembali dan menemukan bahwa situasinya memang seperti yang dikatakan Zhao Baichuan. 3 Open Heaven tingkat 3 adalah pelindung yang mulia dari tanah roh api, tanah roh air, dan tanah roh logam. Pada saat itu, dia tidak peduli, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Open Heaven tingkat 3 hanyalah Open Heaven tingkat 3 yang lebih rendah, jadi bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menjadi pelindung yang mulia? Zhao Baichuan tersenyum ringan. Jika tebakan saya benar, tanah Seven Skillful mengalami perubahan besar saat itu. 3 pelindung yang mulia sebelumnya seharusnya sudah mati, dan 3 Open Heaven tingkat 3 hanya sementara ditunjuk oleh tanah Seven Skillful untuk mengisi angka. Chen Tianfei tiba-tiba mengerti dan tersanjung, mata tuan pertama setajam obor. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan tuan pertama,
maka Tanah Seven Skillful benar-benar memiliki niat untuk meminjam pasukan dari kita. Setelah mengamati ekspresinya sebentar, dia berkata, Tuan pertama bermaksud untuk campur tangan. Tapi apa gunanya itu untuk Crimson Star saya? Lagi pula, ini adalah dendam dan perjuangan pribadi mereka. Bahkan jika kami membantu Seven Skillful Land memblokir serangan dari Flying Smoke Hall, paling-paling itu hanya akan membuat Seven Skillful Land merasa bersyukur, tetapi, Yang Kai memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya pada dirinya, dan merupakan harapan dari Crimson Star saya untuk kembali. Zhao Baichuan dengan dingin mendengus. Bagaimana raja ini bisa peduli dengan rasa terima kasih Tanah Seven Skillful? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Old Chen, apa pendapatmu tentang dunia ini? Jika kita mengubahnya dan menyebutnya Crimson Star Land, bukankah itu lebih baik? Jantung Chen Tianfei melonjak, dan matanya yang menyipit karena tumpukan lemak di tubuhnya tiba-tiba melebar. Karena Zhao Baichuan sudah mengatakan begitu banyak, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik kata-katanya? Tuan pertama ingin merebut Tanah Seven Skillful. Awalnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, Tanah Seven Skillful bukanlah kesemek lembut yang bisa diremas sesuka hati. Mereka juga memiliki kelas 5 Open Heaven dan beberapa kelas 4 Open Heaven. Belum lagi, ini adalah markas mereka. Ingin membuat masalah di sini sama saja dengan menarik chestnut dari api. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, masalah ini benar-benar memiliki banyak potensi. Aula asap terbang sedang mengincar Tanah Seven Skillful dengan tamak. Jika mereka dapat memanfaatkan fakta bahwa kedua belah pihak terluka untuk tiba-tiba bergerak, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk merebut tanah harta karun ini. Tidak heran guru pertama berinisiatif untuk meminta tur ke Tanah Seven Skillful setelah perjamuan. Ternyata dia akan memeriksanya terlebih dahulu. Jantungnya berdetak kencang dan bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengering. Ekspresi Chen Tianfei gugup dan bersemangat, diam-diam mengagumi kemurahan hati guru pertama. Selain itu, jika mereka bisa merebut tanah harta karun ini, nilainya tidak akan kurang dari menangkap Yang Kai hidup-hidup. Belum lagi, mereka tidak tahu kemana Yang Kai kabur, tetapi Tanah Seven Skillful ada tepat di depan mereka. Mengambil langkah mundur, dia menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. Tuan pertama, mohon petunjuknya. Saya, Chen Tianfei, pasti akan mengorbankan hidup saya untuk membalas kebaikan Tuan pertama dalam mengasuh saya. Zhao Baichuan terkekeh dan menepuk bahu Chen Tianfei. Masalah ini tidak mendesak, kita masih perlu merencanakan dengan hati-hati. Berbalik, dia menyipitkan matanya dan melihat ke bawah. Dia berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk memiliki tempat untuk menetap. Pada saat yang sama, di aula lain, penguasa surgawi Seven Skillful diam-diam mendengarkan laporan roh bumi. Sebelumnya, dia telah mengatur agar roh bumi membawa orang-orang bintang merah untuk berkeliling di Tanah Seven Skillful. Itu karena roh bumi sangat teliti dan bisa mengamati hal-hal yang orang lain tidak bisa. Setelah mendengarkan, penguasa surgawi Seven Skillful bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu yang salah? Roh bumi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menemukan sesuatu yang salah. Orang-orang Crimson Star bertindak sangat normal di sepanjang jalan. Tidak ada yang salah. Venerable Guardian dari Earth Spirit Land adalah seorang wanita paruh baya. Mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Surgawi, orang-orang bintang merah harus datang ke Tanah Seven Skillful saya saat ini. Mungkinkah itu jebakan? Penguasa surgawi Seven Skillful memandangnya dan berkata, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi orang-orang bintang merah sangat jauh dari sini. Selain itu, sejauh yang saya tahu, mereka tidak memiliki hubungan dengan aula asap yang melonjak, kemungkinan mereka bergandengan tangan untuk melukai Tanah Seven Skillful saya tidak tinggi. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini, dan perlu menyelidiki dengan hati-hati. Tidak apa-apa selama Tuan Surgawi tahu apa yang harus dilakukan. Wanita itu mengangguk. Venerable Guardian dari Earth Spirit Land membanting tinjunya ke meja di sampingnya dan berteriak dengan marah, sialan, jika bukan karena pemberontakan Su Huang itu, Seven Skillful Landku tidak akan jatuh ke tingkat seperti ini. Jika formasi masih utuh, Yusiusan itu tidak akan berani bertindak gegabah. Seseorang harus membayar harga yang mahal untuk menembus formasi pertahanan Seven Skillful Land. Tidak ada yang tahu di mana Yusiusan mendengar berita itu, tetapi ketika dia mengetahui bahwa formasi pertahanan Tanah Seven Skillful rusak, dia bergegas seperti kucing yang mencium bau darah. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua belah pihak telah bentrok setidaknya 20 kali, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Meskipun Soaring Smoke Hall tidak mendapatkan keuntungan apapun, formasi pertahanan Seven Skillful Land lebih rentan. Tidak akan lama sebelum itu benar-benar rusak.
Wajah penguasa surgawi Seven Skillful menjadi sangat gelap ketika dia mendengar nama Su Huang. Meskipun Su Huang telah terluka parah oleh penguasa surgawi Seven Skillful dan kemungkinan besar tewas, tetapi 3 dari 7 pelindung Spirit Land telah tewas dalam pertempuran itu. Penguasa 7 keterampilan surgawi sendiri telah terluka parah, murid yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal, dan banyak pekerja telah melarikan diri. Penguasa 7 keterampilan surgawi telah menderita kerugian besar. Akan baik-baik saja jika hanya itu yang ada, tetapi kuncinya adalah bahwa Su Huang diam-diam telah merusak banyak hak kendali formasi saat itu, menyebabkan keterampilan 7 Raja Surgawi tidak dapat sepenuhnya mengendalikan formasi, sampai hari ini. Dia hanya bisa melepaskan kurang dari 60% kekuatan formasi pertahanan. Dia terluka. Dia harus menyembuhkan luka-lukanya dan memperbaiki formasi lagi. Dapat dikatakan bahwa dia lelah secara fisik dan mental. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak nyaman adalah cincin celah giok formasi besar yang dibawa Su Huang saat dia melarikan diri. Dia juga memiliki cincin celah giok untuk formasi di tangannya, tapi itu hanya replika. Yang ada di tangan Su Huang adalah cincin celah giok asli. Apakah itu dalam hal kontrol atau afinitas dengan formasi, cincin celah giok itu jauh lebih kuat daripada yang ada di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan cincin celah giok itu, dia akan bisa menyelesaikan kesulitannya saat ini dan dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas formasi. Namun, dia tidak tahu apakah Su Huang hidup atau mati, dan keberadaan cincin celah giok tidak diketahui. Hidup tidak seperti yang diharapkan. Menghela napas dalam hatinya, 7 keterampilan Raja Surgawi memandang Earth Spirit Protector, Wei Hua, aku akan menyerahkan orang-orang Qixing kepadamu. Cari tahu niat mereka sesegera mungkin. Qixing dan Tanah 7 Bukaan dipisahkan oleh banyak wilayah besar. Keterampilan 7 Raja Surgawi tidak percaya bahwa mereka akan datang ke sini tanpa alasan. Namun, dia adalah orang yang licik dan tidak bertanya selama perjamuan. Earth Spirit Protector berdiri dan menangkupkan tinjunya. Baik, pergilah. Heavenly Monarch Seven Skills melambaikan tangannya, dan semua orang pergi. Selama beberapa hari berikutnya, pelindung roh bumi, Wei Hua, diperintahkan oleh 7 keterampilan Raja Surgawi untuk menghibur kelompok Qixing dengan hangat. Setiap hari, dia akan mengadakan perjamuan untuk menghibur mereka. Dia juga mengambil banyak produk spesialisasi dari Seven Skillful Land dan wilayah besar di sini untuk dicicipi oleh Qixing dan yang lainnya. Hubungan antara kedua belah pihak terus memperdalam. Namun, yang membuat Wei Hua terdiam adalah kelompok Qixing tidak menyatakan niat mereka. Seolah-olah mereka hanya di sini untuk melihat-lihat. Jika ada perjamuan, mereka akan pergi. Jika ada anggur, mereka akan minum. Jika ada murid perempuan untuk melayani mereka, mereka akan menerimanya. Wei Hua tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Pada hari ini, selama perjamuan, Wei Hua tidak bisa lagi menahannya. Di bawah pengaruh alkohol, dia bertanya, Saudara Chen, Anda telah melakukan perjalanan ribuan mil ke tanah Seven Skillful saya. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Jika ada sesuatu, tidak ada salahnya mengatakannya. Raja Surgawi saya sangat berterus terang dan tidak akan mengecewakan Anda. Chen Tian minum sampai wajahnya memerah. Dia tampak mabuk, tetapi dia sebenarnya sangat sadar. Mendengar ini, dia berpikir, ini dia. Benar saja, Seven Skillful Land tidak bisa menahan diri dan bertanya terlebih dahulu. 4134. Alam kosmologis hebat telah dibuka. Di aula utama, Raja Surgawi Seven Skillful terkejut setelah mendengar laporan pelindung Spirit Earth. Alam Open Heaven lainnya juga tercengang. Alam kosmologis besar adalah tempat yang sangat ajaib. Meskipun banyak orang telah mendengar tentang keberadaan alam kosmologis agung, itu membutuhkan kesempatan besar untuk memasukinya. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang masuk, sulit untuk mengatakan apakah seseorang bisa keluar hidup-hidup. Tidak hanya ada peluang di sana, tetapi juga risiko yang sangat besar. Wei Hua mengangguk, itulah yang dikatakan Chen Tianfei. Wanita yang mulia dari tanah roh Yin berkata, kalau begitu menurut pendapat saudara Wei, apakah yang dikatakan Qixing benar atau salah? Wei Hua perlahan menggelengkan kepalanya, apakah itu benar atau salah, kita perlu menyelidiki dengan hati-hati untuk memverifikasi. Namun, dari ekspresi Chen Tianfei, sepertinya dia tidak berbohong. Terlebih lagi, masalah ini memiliki terlalu banyak implikasi dan akan menyebar cepat atau lambat. Mereka mungkin tidak akan menyerang kaki mereka sendiri. Raja Surgawi mengangguk, itu benar, pembukaan alam kosmologis adalah masalah besar. Tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Wei Hua berkata, pasar bintang tempat mereka berada baru saja ditelan oleh alam kosmologis agung, jadi mereka sekarang menjadi tunawisma. Ketika mereka keluar dari alam kosmologi besar,
Mereka kebetulan berada di dekat Seven Skillful kita, karena Chen Tianfei mengenali Raja Surgawi. Mereka ingin datang ke Seven Skillful Land kami untuk beristirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Jadi begitu. Raja Surgawi mengangguk ringan. Dia masih bertanya-tanya mengapa orang-orang Cising akan datang jauh-jauh ke wilayahnya, tapi sekarang dia tahu itu karena alam kosmologis besar. Ini menjelaskan segalanya. Mata yang mulia bumi tiba-tiba menyala. Raja Surgawi, jika itu masalahnya, kita mungkin dapat menyerap Cising dan yang lainnya. Mereka sekarang menjadi tunawisma. Jika kita dapat membiarkan mereka tinggal di tanah Seven Skillful, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat, dan kita tidak perlu takut pada Yusiusan. Venerable Wood Spirit mendengus, mimpi. Chen Tianfei hanyalah alam Open Heaven tahap keempat, tetapi Zhao Baichuan memiliki kultivasi tahap kelima, yang mirip dengan Raja Surgawi. Belum lagi apakah kita dapat menyerapnya, bahkan jika kita bisa, sulit untuk menjamin mereka tidak memberontak di masa depan. Pelindung bumi juga berpikir demikian. Zhao Baichuan memiliki kultivasi tahap kelima. Jika dia benar-benar memasuki tanah Seven Skillful, bagaimana menenangkannya adalah masalah. Dia mungkin tidak mau berada di bawah Raja Surgawi. Selain itu, Cising telah kehilangan pasar bintang mereka sendiri dan membutuhkan tempat untuk menetap. Apakah mereka tidak menginginkan tanah Seven Skillful? Jika mereka benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, ini sama saja dengan membawa serigala ke dalam ruangan. Setelah memikirkannya, Earth Venerable berkata, tidak menginginkan mereka, tetapi kita dapat mempekerjakan mereka. Lord Seven Skillful menatapnya, maksudmu? Pelindung bumi tersenyum tipis. Orang-orang dari bintang merah sekarang menjadi tunawisma dan tidak punya tempat untuk pergi. Chen Tianfei juga berhubungan baik dengan Tuan Penguasa. Jika kita membayar harganya, kita mungkin bisa memindahkan mereka dan membuat mereka bekerja untuk kita. Level 5 dan level 4. Jika kita menggunakannya dengan baik, kita mungkin bisa memusnahkan Flying Smoke Hall. Pelindung roh kayu mendengus. Kamu berpikir terlalu sederhana. Kedua Venerable ini tampaknya bertentangan satu sama lain. Venerable bumi melihat Venerable kayu membantahnya lagi, wajahnya menjadi gelap. Dia berbalik untuk melihat, bagaimana menurutmu? Venerable Wood Spirit berkata, mereka baru saja keluar dari alam kosmologis hebat. Meskipun kami belum pernah ke sana sebelumnya, tetapi kita semua pernah mendengarnya. Ada bahaya di sana, tetapi ada juga peluang besar. Selama mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Sekarang setelah mereka keluar hidup-hidup, meskipun saya tidak tahu apa yang mereka peroleh, itu pasti tidak akan terlalu buruk. Apa yang bisa ditawarkan tanah Seven Skillful kita untuk memindahkan mereka dan membuatnya bekerja? Jika manfaatnya terlalu sedikit, mereka tidak akan peduli. Jika manfaatnya terlalu banyak, tanah Seven Skillful kita pasti akan dirugikan. Venerable Bumi berkata, tapi Raja Surgawi dan Chen Tianfei adalah teman lama. Jika Raja Surgawi keluar, apakah kamu sudah berkultivasi sampai kamu bodoh? Venerable Wood Spirit berkata dengan nada menghina, jangan bicara tentang apakah Chen Tianfei mau terlibat dalam kekacauan ini atau tidak karena persahabatan lama mereka. Terlebih lagi, Chen Tianfei bukan penguasa Crimson Star, tetapi Zhao Baichuan. Jika Surgawi Monarch keluar dan ditolak, di mana Seven Skillful Land kita akan menempatkan wajah kita? Yang mulia bumi marah, tetapi dia harus mengakui bahwa kata-kata hajingan ini masuk akal. Dia terdiam sesaat. Heavenly Monarch Seven Skillful duduk tegak dan menatap dingin pada dua bawahannya yang cakap berdebat. Baru saat itulah dia berkata, Miao Yue, karena kamu menyangkal kata-katanya, kamu pasti punya rencana. Mari kita dengarkan. Miao Yue adalah nama pelindung tanah roh kayu. Yang mulia bumi merasa geli ketika mendengar ini. Dia memandang Miao Yue dengan dingin, sangat ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri di depan Raja Surgawi. Tanpa diduga, Miao Yue tersenyum dan tampak percaya diri. Heavenly Monarch, izinkan saya untuk melaporkan. Saya punya beberapa ide. Jika ini bisa dilakukan, tidak hanya Seven Skillful Land kami yang bisa mendapatkan Crimson Star sebagai bantuan asing tanpa biaya apapun, kami juga akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Yusiusan. Namun, masalah ini masih membutuhkan Raja Surgawi untuk secara pribadi mengambil tindakan untuk menunjukkan ketulusan kita. Pelindung bumi melotot, omong kosong. Raja Surgawi Seven Skillful tertarik. Mari kita dengarkan. Narasi Miao Yue menyebabkan mata semua orang di aula menyala. Mereka sangat bersemangat. Meskipun Yang Ling tidak senang, dia tidak bisa tidak mengagumi pemikiran cepat orang ini. Dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak memikirkan masalah sesederhana itu, membiarkan orang ini mencuri pusat perhatian. Raja Surgawi juga tertawa. Kerja bagus, Miao Yue.
Langkah yang bagus untuk mengusir serigala untuk melahap harimau. Rencana ini brilian, dan ini adalah skema terbuka. Bahkan jika orang-orang Crimson Star melihatnya, mereka pasti akan tergerak. Bagus, bagus, bagus. Jika masalah ini berhasil, Miao Yue, kamu akan dikreditkan. Miao Yue tersenyum dengan tenang. Adalah tugas saya untuk berbagi beban Raja Surgawi. Saya tidak berani serakah. Dia melirik pelindung roh bumi dengan tatapan puas dan menghina. Raja Surgawi berdiri dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita tidak tahu kapan Yusiusan itu akan menyerang lagi. Aku akan pergi mencari Zhao Baichuan untuk membahas masalah ini. Miao Yue berkata, Raja Surgawi, tentang alam kosmologis agung. Raja Surgawi berhenti dan merenung sejenak. Kirim beberapa orang untuk menyelidiki. Jika alam kosmologi besar benar-benar terbuka, berita itu tidak akan dapat dirahasiakan. Ini akan segera menjadi topik hangat. Kita akan tahu ketika kita pergi ke Istana Surgawi untuk menyelidikinya. Ya, Miao Yue menanggapi dengan hormat. Setengah hari kemudian, di kediaman Crimson Star dan yang lainnya, Zhao Baichuan dan Chen Tianfei dengan antusias berdiskusi dengan Raja Surgawi. Tidak diketahui apa yang dibicarakan kedua belah pihak, tetapi mereka semua tersenyum. Jelas, semua orang sangat puas. Kalau begitu sudah beres. Ketika saatnya tiba, aku harus mengandalkan kekuatan kakak Zhao. Raja Surgawi menangkupkan tangannya berulang kali. Sentuhan kemerahan muncul di wajahnya yang agak pucat karena luka-lukanya. Zhao Baichuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Raja Surgawi, Anda terlalu sopan. Crimson Star dan saya ingin berterima kasih kepada Raja Surgawi karena telah menemukan kesempatan yang baik bagi kami. Setelah masalah ini selesai, Crimson Star pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Bagus, kata-kata yang bagus. Raja Surgawi terkekeh dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Dia sangat senang. Awalnya, jika dia ingin mengundang Crimson Star sebagai bantuan eksternal, Seven Skillful Land pasti harus membayar mahal. Namun, menurut metode Miao Yue, mereka tidak hanya tidak harus membayar harga, tetapi mereka juga akan dihargai dengan mahal oleh Crimson Star setelah masalah selesai. Ini adalah perbedaan besar. Setelah mengirim Raja Surgawi pergi, Zhao Baichuan dan Chen Tianfei kembali ke rumah dan membuat batasan untuk mencegah mata-mata. Chen Tianfei memiliki ekspresi aneh saat dia membelai dagunya. Benar saja, seperti yang diharapkan Tuan Pertama, Seven Skillful datang untuk meminjam pasukan dari kami. Namun, metode ini cukup menarik. Zhao Baichuan terkekeh. Skema besar yang terbuka, sangat mengesankan. Chen Tianfei mengangguk. Mereka tahu bahwa kita tidak punya rumah sekarang dan yang paling kita butuhkan adalah tempat tinggal. Selama kita bisa membantu mereka menyingkirkan Yusiusan, kita bisa mengambil alih Soaring Smoke Hall. Cek, ini sangat mengesankan. Tuan Pertama, bagaimana kita harus memilih? Dia tahu bahwa Zhao Baichuan bermaksud untuk merebut tanah Seven Skillful, tetapi, setelah Raja Surgawi telah membuang Soaring Smoke Hall sebagai umpan, Chen Tianfei tidak tahu harus memilih apa. Sebenarnya, proposal Raja Surgawi Seven Skillful memiliki peluang sukses yang tinggi. Lagi pula, dengan kekuatan gabungan dari kedua kekuatan, Soaring Smoke Hall jelas bukan tandingan mereka. Jika mereka dapat merencanakannya dengan baik, dapat dikatakan bahwa merebut Soaring Smoke Hall adalah masalah yang berlapis besi. Di sisi lain, merebut tanah Seven Skillful tidak mudah. Zhao Baichuan hanya ingin mencari tempat untuk menetap. Seven Skillful Land dan Soaring Smoke Hall adalah kekuatan kelas 2, jadi tidak masalah di mana mereka menetap. Tidak perlu memilih Seven Skillful Land. Oleh karena itu, masalah ini masih menjadi keputusan Master Pertama. Zhao Baichuan mencibir, raja ini tidak tahu bagaimana situasinya dengan Soaring Smoke Hall, tetapi tanah Seven Skillful ini cocok untuk raja ini. Chen Tianfei mendengar ini dan tahu bahwa guru pertama masih berniat untuk merebut tanah Seven Skillful. Dia merenung sejenak dan berkata, kalau begitu mari kita berpura-pura sopan dulu dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Zhao Baichuan berkata, jangan khawatir, raja ini telah membuat pengaturan. Sekarang kita hanya perlu melihat apakah kita dapat memasukkan bidak catur. Jika bidak catur ini dapat dimasukkan, maka masalah ini akan sangat mudah. Saat dia berbicara, ekspresi Zhao Baichuan tiba-tiba berubah dan dia melambaikan tangannya untuk membuka batasan. Saat berikutnya, Open Heaven kelas 3 masuk, membawa seorang wanita yang tidak sadarkan diri di tangannya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, bawahan ini menyapa kedua tuan. Open Heaven kelas 3 ini juga merupakan salah satu komandan besar bintang merah tua, dan statusnya hanya berada di urutan kedua dari beberapa master.
Dia telah mengikuti Zhao Baichuan dan Chen Tianfei ke Seven Skillful Land, dan ada lebih dari selusin Open Heaven kelas bawah seperti dia, kultivasi mereka tidak merata. Bagaimana itu? Zhao Baichuan bertanya. Pria itu berkata dengan penuh semangat, tentu saja, seperti yang diharapkan guru pertama, beberapa murid Seven Skillful Land telah pergi secara berkelompok. Zhao Baichuan mendengus dingin, berita pembukaan Great Void Realm telah bocor, jadi mereka pasti akan menyelidikinya. Lagi pula, mereka tidak nyaman dengan kita. Pria itu berkata, bawahan ini telah menunggu lama dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menahan salah satu dari mereka. Tidak akan lama sebelum dia bisa berhubungan dengan master lainnya. Chen Tianfei tidak tahu apa yang akan dilaporkan orang ini, tetapi pada saat ini, dia segera memahami rencana Tuan Pertama dan diam-diam mengaguminya. Benar saja, Tuan Pertama layak disebut Tuan Pertama. Ketika dia membiarkannya membocorkan berita tentang Great Void Realm tanpa meninggalkan jejak, dia sudah diam-diam merencanakan. Chen Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum pada guru pertama. 4135. Masalah alam kekosongan besar tidak dapat disembunyikan, dan Qi Xing tidak berniat menyembunyikannya, tetapi Chen Tianfei tidak menyangka kepala pertama dapat melakukan sesuatu tentang hal itu. Mengungkap berita tentang alam kekosongan besar adalah untuk meyakinkan Tanah Seven Skillful, memberitahu mereka bahwa mereka tidak datang ke sini tanpa alasan, tetapi kota bintang telah dihancurkan dan mereka tidak memiliki rumah untuk kembali. Kedua, begitu Seven Skillful Land mengetahui masalah ini, mereka pasti akan mengirim orang untuk memverifikasinya, memberi Qi Xing kesempatan untuk memanfaatkannya. Zhao Baichuan memiliki beberapa lusin alam Open Heaven di bawah komandonya, tetapi dia hanya memiliki selusin atau lebih bersamanya sekarang. Yang lain, seperti Nyonya Qin, Ouyang Brothers, dan Bei Yusan, semuanya ada di luar. Jika dia ingin merebut tanah Seven Skillful, dia harus menghubungi mereka, dan dengan kekuatan Zhao Baichuan dan Chen Tianfei saja, itu masih sedikit lemah. Namun, dengan arai pelindung Seven Skillful Land diaktifkan, bahkan jika ada banyak kekurangan, Zhao Baichuan dan yang lainnya tidak dapat menghubungi Bei Yusan dan yang lainnya. Bertindak gegabah hanya akan menimbulkan kecurigaan. Namun, sekarang Tanah Seven Skillful telah mengambil inisiatif untuk mengirim murid keluar untuk menyelidiki, mereka telah jatuh ke dalam perangkap Zhao Baichuan. Dia sudah mengatur agar orang-orang berbohong dalam penyergapan dan menunggu kesempatan untuk bertindak, dan sekarang dia telah berhasil. Alam Open Heaven kelas 3 tidak terlalu kuat di 3000 dunia besar, tapi jelas juga tidak lemah. Sangat mudah untuk menaklukkan seorang murid Seven Skillful Land, menanamkan beberapa batasan di tubuh mereka, dan memaksa mereka untuk menyampaikan informasi, kecuali murid itu tidak peduli dengan hidupnya. Tapi berapa banyak orang di dunia ini yang tidak takut mati? Ada apa dengan wanita ini? Chen Tianfei menatap wanita yang tidak sadar itu dengan bingung. Pria itu tersenyum, saya mengeluarkan seorang murid laki-laki, dan wanita ini kemungkinan adalah pasangannya. Dengan wanita ini di tangan, murid laki-laki tidak akan berani berpikir dua kali. Chen Tianfei tercengang, kamu menggendongnya begitu saja. Tidak ada yang melihatmu, kan? Pria itu menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, Kepala Chen, tidak ada yang melihatku. Zhao Baichuan mengangguk, kamu melakukannya dengan baik dalam masalah ini. Tinggalkan wanita ini di sini. Ya. Pria itu meletakkan wanita itu di tangannya dan mundur dengan hormat. Pada saat ini, wanita itu perlahan bangun, bulu matanya yang panjang bergetar. Dia mengangkat matanya dan melihat Zhao Baichuan. Dia terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia melihat Zhao Baichuan mengangkat tangannya. Kemudian, penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Sesaat kemudian, hanya ada setumpuk abu yang tersisa. Murid perempuan itu telah dibungkam. Melihat ini, Chen Tianfei tahu bahwa murid laki-laki yang dipaksa untuk mengirimkan pesan itu kemungkinan besar akan hancur. Ketika dia bertemu Bei Yusan dan yang lainnya, dia pasti akan dibungkam. Tidak peduli apa, semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, semakin baik. Bagi Tanah Seven Skillful saat ini, kematian dua murid bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, Soaring Smoke Hall sedang mengincar Tanah Seven Skillful dengan tamak. Jika bukan itu masalahnya, Seven Skillful Lands tidak akan mengirim orang secara berkelompok untuk mencari informasi. Bukankah justru karena mereka takut tertangkap jaring? Semuanya telah diatur dengan benar, dan yang tersisa hanyalah menunggu. Hari demi hari berlalu. 3 hari kemudian, pasar Seven Skillful tiba-tiba menjadi sunyi dan tidak bersemangat. Pasar ini hanya buka selama 3 hari dalam sebulan. Selama sisa waktu, itu benar-benar kosong dan tanpa orang satupun.
Yue He masih menyempurnakan cincin celah Giok Spirit Array dengan rajin. Dia sangat tertarik dengan tanah Seven Skillful, lagi pula, ini adalah markas pasukan kelas 2. Yang Kai diam-diam memulihkan diri. Dia menderita luka berat di batas kosmologis besar dan kemudian dikejar oleh Qixing. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat, dia secara alami harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk pulih. Saat memulihkan diri, Yang Kai juga mencatat keuntungannya di batas kosmologis hebat. Meskipun dia telah terperangkap di batas kosmologis besar selama lebih dari 1 dekade, sumber daya yang dia kumpulkan sangat mengerikan. Mengabaikan yang lainnya, perjalanan ke Gunung Yuanqi saja membuatnya kaya dalam semalam. Potongan-potongan batu ilahi kelas 4, kelas 5, dan bahkan kelas 6 Yuanqi adalah mata uang keras dari batas kosmologis besar. Ada juga Yuanqi Divine Labu yang telah disempurnakan oleh Little Fatih Suzen untuknya, yang berisi cahaya Divine Yuanqi kelas 6. Setelah artefak semacam ini digunakan, bahkan kultivator Open Heaven tingkat rendah akan sulit untuk menghadapinya. Pil Open Heaven dihitung dalam ratusan juta. Ketika dia pergi ke pasar bintang tempat SWOT Pavilion berada, SWOT Pavilion telah dibantai. Dia telah mengambil puluhan ribu cincin luar angkasa, dan bahan-bahan di cincin luar angkasa itu adalah kekayaan besar. Belum lagi dia telah menerima 70% dari keuntungan Qixing selama bertahun-tahun. Qixing telah berkembang pesat di bawah sayapnya, dan 70% dari keuntungan telah jatuh ke kantong Yang Kai. Dapat dikatakan bahwa dalam dekade terakhir, Yang Kai sendiri telah mengumpulkan fondasi kekuatan kelas 2 selama lebih dari 100 tahun atau bahkan ratusan tahun. Ada bahan yang tak terhitung jumlahnya. Yang Kai sendiri tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Mungkin hanya Yue He yang tahu sedikit. Bagaimanapun, dialah yang berurusan dengan orang-orang Qixing selama bertahun-tahun. Selain itu, hasil panen dari tanah purba juga merupakan yang terbesar. 3 ramuan suci, 16 buah dunia, air pemurnian ilahi Tai, akar pohon dunia, dan belum lagi perjanjian dengan Zhu Jiuyin untuk melindunginya selama 1000 tahun. Perjanjian ini dibuat oleh Zhu Jiuyin dengan asalnya sendiri. Dalam 1000 tahun, dia akan melindungi keselamatan Yang Kai bahkan jika dia harus mati. Sangat disayangkan asal-usul wanita ini rusak dan tertidur lelap. Kalau tidak, bagaimana Yang Kai bisa dikejar di seluruh dunia oleh kelompok Qixing? Ada juga naga banjir merah dan naga bumi. Kedua orang ini bisa bertarung melawan Open Heaven tahap keempat di alam kosmologis hebat. Yang Kai tidak tahu seberapa kuat mereka di dunia luar, tetapi itu tidak akan terlalu buruk. Selain manfaat yang terlihat ini, kekuatan Yang Kai sendiri juga meroket. Di Crouching Dragon Mountain, ia memperoleh sisa-sisa naga raksasa, memurnikan mutiara naga-naga bumi, memperoleh kekuatan elemen tanah, memperoleh bunga darah naga yang tak terhitung jumlahnya, menyempurnakan pil darah naga, dan meningkatkan garis keturunan ras naganya sendiri. Dia juga memperoleh Moon Essence, menyempurnakan kekuatan elemen air, dan memahami teknik Divine dari Golden Crow Casting Sun. Hanya dengan teknik ilahi ini, Yang Kai dapat bersaing dengan Open Heaven tingkat rendah. Ada juga teknik luar angkasa yang dia pahami ketika dia memperoleh air pemurnian ilahi Tai di negeri leluhur. Sangat dekat tapi sangat jauh. Sebelumnya, Yang Kai tidak memikirkan nama, tetapi sekarang, dia akhirnya memikirkan nama yang cocok. Teknik ilahi ini bukanlah teknik ilahi karena merupakan penerapan hukum ruang angkasa yang fleksibel. Setelah digunakan, itu akan memperluas ruang tanpa batas. Meskipun mereka terlihat dekat, tetapi sebenarnya mereka jauh dari satu sama lain. Tidak peduli apa, mereka tidak akan bisa lebih dekat. Ada juga teknik tombak hebat yang telah dia habiskan selama 2 tahun untuk dikembangkan dengan mengumpulkan kekuatan dari banyak sekte. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 10 tahun di alam kosmologis besar telah memungkinkan Yang Kai untuk tumbuh banyak. Sekarang, dia bukan lagi udik desa yang baru saja melompat keluar dari belenggu alam semesta dan datang ke 3000 dunia. Dalam hal kekayaan, bahkan para pemimpin pasukan kelas 2 itu harus menghormatinya. Bahkan Open Heaven tingkat tinggi mungkin tidak sekaya dia. Tidak ada yang akan percaya hal aneh seperti itu bahkan jika dia memberitahu mereka tentang hal itu. Yue He sedikit terdiam olehnya saat dia menghitung dan tertawa bodoh. Sebulan kemudian, luka Yang Kai telah sembuh, dan dia juga pulih ke puncaknya. Mencari kesempatan, dia diam-diam menyelinap keluar untuk menyelidiki dan menemukan bahwa orang-orang Qixing belum pergi dan telah tinggal di tanah Seven Skillful. Penemuan ini membuatnya bingung. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari tanah Seven Skillful sehingga Qixing enggan pergi. Namun, karena orang-orang Qixing belum pergi, dia tidak berani bertindak gegabah. Meninggalkan tanah Seven Skillful itu sederhana.
Yue He telah menyempurnakan celah batu giok selama berhari-hari dan sekarang telah menyempurnakan sekitar 40% darinya. Namun, semakin jauh dia pergi, semakin sulit untuk disempurnakan. Jika dia ingin benar-benar memperbaiki celah batu giok dan mengendalikan Grand Array Seven Skillful Land, dia akan membutuhkan setidaknya 1,5 tahun kerja keras. Bagaimanapun, Yue He bukanlah Su Huang. Su Huang tahu segalanya tentang Seven Skillful Land dan telah menghabiskan banyak waktu untuk mengutak-atik kendali Grand Array. Pada akhirnya, dia gagal karena Yang Kai. Meskipun Yue He juga seorang Open Heaven kelas 5, menyempurnakan sesuatu milik orang lain membutuhkan waktu. Tuan muda, aku tidak bisa memperbaikinya lagi. Pada hari ini, Yue He tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah? Yang Kai memandang dengan curiga. Yue He berkata, saya merasa bahwa jika Anda terus memperbaikinya, penguasa tanah Seven Skillful harus menyadarinya. Berapa banyak yang sudah kamu perbaiki sekarang? Sekitar 50%. Yang Kai sedikit mengangguk, jika Anda tidak dapat memperbaikinya, maka jangan memperbaikinya. Setelah kita keluar dari sini, kita dapat mengambil waktu kita. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun Su Huang telah memberinya kesempatan untuk merebut kembali tanah Seven Skillful dan membalas dendam untuknya sebelum dia meninggal, ini hanya permintaan sekarat. Apakah Yang Kai bisa menyelesaikannya terserah dia. Yue He telah menyempurnakannya di sini karena dia tidak ada pekerjaan. Karena ada risiko, dia secara alami tidak bisa melanjutkan, jangan sampai dia menyerahkan diri. Apa yang membuatnya terdiam adalah bahwa sudah hampir 2 bulan, namun Zhao Baichuan dan Chen Tianfei masih belum pergi. Ini membuatnya sedikit curiga. Mungkinkah orang-orang Crimson Star ingin bergabung dengan tanah Seven Skillful? Itu benar-benar mungkin, lagi pula, kota bintang Crimson Star telah hilang, dan mereka membutuhkan tempat tinggal. Tanah Seven Skillful adalah tempat yang sudah jadi. Namun, apakah Zhao Baichuan benar-benar bersedia untuk tinggal di bawah Raja Surgawi Seven Skillful? Akankah Raja Surgawi memiliki nyali untuk menerimanya? Saat dia memikirkan ini, tanah tiba-tiba bergetar, dan serangkaian suara gemuruh datang satu demi satu. Yang Kai terkejut sesaat sebelum kesadaran muncul, tanah Seven Skillful sedang diserang. Apakah itu Yu Xiusan? Yue He bertanya. Kemungkinan besar, itu mungkin. Yang Kai tidak mengenali Yu Xiusan, tetapi ketika Crimson Star dan yang lainnya datang, Raja Surgawi Seven Skillful meneriakkan nama ini, memberitahu Yang Kai bahwa ada dendam di antara keduanya. Selain itu, Yu Xiusan seharusnya menyerang tanah Seven Skillful lebih dari sekali. Pada saat ini, tanah Seven Skillful sedang diserang, jadi tidak ada orang lain selain Yu Xiusan. Benar saja, suara marah Raja Surgawi Seven Skillful terdengar di saat berikutnya. Yu Xiusan, kamu hajingan tua, kamu di sini lagi. Tawa keras datang dari langit. Seven Skillful, tuan tua ini telah datang untuk mengambil nyawa anjingmu hari ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat buka barisan dan tuan tua ini akan memberimu kematian cepat, meninggalkan dupa untuk tanah Seven Skillfulmu. Jika tidak, jangan salahkan tuan tua ini karena membantai seluruh sektemu. Setelah ini dikatakan, banyak murid dari tanah Seven Skillful panik. Raja Surgawi Seven Skillful dengan marah berkata, hajingan tua, kamu terlalu sombong. Aula asap terbangmu tidak dapat mengalahkan tanah Seven Skillfulku. Cepat mundur, dan raja ini masih bisa menyelamatkan hidupmu. Menjadi keras kepala hanya akan membuatmu terlihat buruk, 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 membuatmu terlihat buruk.